Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas AP2, Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Sekolah Vokasi IPB. Pada mata kuliah Manajemen Laboratorium kali ini, kami akan menjelaskan mengenai uji profisiensi dan proses analisis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 di antaranya saya sendiri, Ayu Syakira Nuryawan, dan kedua rekan saya yaitu Denita Dwi Maharani dan Muhammad Farhan Fauzan. Baik, pada materi manajemen laboratorium pertama, terdapat deskripsi uji profisiensi yang dimana uji profisiensi merupakan suatu metode untuk mengetahui kinerja laboratorium dengan cara uji banding antar laboratorium. Uji profisiensi memungkinkan laboratorium memonitor hasil ujiannya dari waktu ke waktu. Tujuan dari uji profisiensi sendiri yaitu untuk menyediakan perangkat jaminan mutu bagi laboratorium-laboratorium dalam membandingkan kinerja suatu laboratorium terhadap laboratorium lain yang sejenis, sehingga dapat mengambil langkah perbaikan yang diperlukan bila ada ketidaksesuaian. Adapun penggunaan uji profisiensi yang mana biasanya dibutuhkan dalam pengecekan di laboratorium, pengecekan pada badan akreditasi, regulator, dan asesor teknis. Ruang lingkup uji profisiensi sendiri itu sangat luas, mulai dari bahasa asing seperti tes TOEFL untuk bahasa Inggris di bidang matematika dan sains, biasanya untuk mengevaluasi pemahaman konsep, keterampilan, pemecahan masalah, dan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam bidang tersebut. Kemudian dalam bidang keahlian teknis, uji profisiensi ini melibatkan pengujian kemampuan praktis dan pengetahuan khusus dalam bidang seperti teknik, IT, elektronik, mekanik, atau keahlian kerajinan. Kemudian juga ada uji profisiensi dalam bidang bisnis dan manajemen. Uji profisiensi dalam bidang ini dapat mencakup penilaian terhadap kemampuan analitis, kepemimpinan, manajemen proyek, atau pengetahuan industri. Proses uji profisiensi pada laboratorium adalah sebagai berikut. Diagram alir dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Yang pertama, laboratorium partisipan itu dipersilakan untuk mendaftar ke lembaga penyelenggara uji profisiensi. Setelah itu, lembaga penyelenggara uji profisiensi akan mengirimkan sampel atau bahan untuk diuji. Setelah itu, pihak laboratorium akan melakukan pengujian dan data akan diolah. Selanjutnya hasil pengujian dari laboratorium tersebut akan dikirimkan ke penyelenggara. Penyelenggara yang telah menerima data tersebut akan mengolah datanya secara statistik. Kemudian hasil evaluasi dari penyelenggara akan menjadi sertifikat dan laporan yang akan dikirim ke laboratorium. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis uji profisiensi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tes tertulis, tes praktis, dan demonstrasi. Tes tertulis, tes ini melibatkan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta. Pertanyaan dapat berupa pilihan ganda, pertanyaan singkat, atau soal esai. Tes tertulis biasanya dirancang untuk menguji pemahaman teoritis dan pengetahuan seseorang dalam bidang yang diuji. Selanjutnya ada tes praktis. Tes ini mengharuskan peserta untuk menunjukkan kemampuan praktis mereka dalam melakukan tugas-tugas yang relevan dengan bidang yang diuji. Contohnya dalam bidang bahasa, tes praktis dapat melibatkan percakapan langsung, simulasi situasi, atau tugas menulis. Selanjutnya ada demonstrasi. Jadi uji profisiensi juga dapat melibatkan presentasi atau demonstrasi keterampilan khusus. Peserta diminta untuk memperlihatkan kemampuan mereka secara langsung kepada penilai. Ini umumnya digunakan dalam bidang seperti seni pertunjukan, olahraga, atau keahlian teknis. Baik, selanjutnya ada proses analisis. Yang pertama, pengecekan yang dilakukan untuk homogenitas data hasil uji profisiensi. Selanjutnya dilakukan uji Dickson, dan selanjutnya ada perhitungan statistika robust Z-score. Baik, selanjutnya ada homogenitas data hasil uji profisiensi dapat dilihat menggunakan data hasil histogram pengujian. Histogram dapat berbentuk perbandingan antara hasil pengujian yang terendah sampai tertinggi dengan hasil data berikut. Yang pertama ada histogram seragam. Histogram seragam menunjukkan data antara hasil pengujian tidak terlalu berbeda dan cenderung seragam. Hasil uji dapat langsung diuji statistika robust Z-score untuk mengetahui hasilnya.
Histogram tidak seragam. Histogram tidak seragam menunjukkan data yang berbeda signifikan. Hasil uji tidak dapat langsung diuji statistika robust z-score, namun harus dilakukan uji Dickson terlebih dahulu untuk menseleksi data yang akan dibuang. Contoh pada tabel lab 7 dan lab 11 yang memiliki hasil yang jauh berbeda dibandingkan dari data lab lainnya. Uji Dickson digunakan untuk menyeleksi data hasil uji profisiensi. Agar data dapat diolah dengan uji Dickson, maka terlebih dahulu data disusun dari yang paling kecil hingga ke yang terbesar. Data dapat dibuang apabila kasusnya seperti pada tabel yang terlihat berikut ini. Dapat dilihat pada tabel 1, yaitu merupakan data pengukuran hasil asam benzoat dari 14 laboratorium. Data tersebut telah disusun dari yang terendah hingga yang tertinggi. Karena diketahui ada 14 laboratorium atau nilai N-nya sama dengan 14, maka untuk mencari data paling tinggi dan paling rendah digunakan rumus sebagai berikut. Untuk rumus pada data tertinggi dapat dilihat pada gambar 1, yaitu X14 dikurang X14 kurang 2 dibagi X14 dikurang X3. X14 ini merupakan data ke-14, yaitu lab 7, dikurang dengan X14 kurang 2. X14 kurang 2 ini merupakan data ke-12 dari hasil pengurangan 14 kurang 2. Data tersebut merupakan data lab ke-18 dibagi dengan data ke-14 yaitu lab 7 dikurang dengan data ketiga yaitu lab 12, sehingga 874,3 dikurang 496 dibagi 874,3 dikurang 341,02 hasilnya 0,71. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai dihitung yaitu 0,71 lebih besar daripada nilai D tabel yaitu 0,586, sehingga lab 7 datanya harus dibuang. Kemudian pada rumus data terendah, X3 dikurang X1 dibagi X14 kurang 2 dikurang X2. X3 merupakan data ketiga yaitu lab 12, X1 merupakan data pertama yaitu lab 11 dibagi X14 kurang 2 atau data ke-12 yaitu lab 14 dikurang dengan X2,1 yaitu data lab 11. Maka 341,02 dikurang 9,88 dibagi 496 dikurang 9,88 hasilnya 0,68. Nilai dihitung 0,68 lebih besar daripada di tabel yaitu 0,586. Maka dari itu data dari lab 11 dibuang. Karena data dari lab 7 dan data dari lab 11 telah dibuang, maka tinggal tersisa 12 data. Dan data terendahnya yaitu data lab 14 dengan hasil 338,58 dan data tertingginya yaitu data dari lab 9 dengan hasil 538,00. Dari ke-12 data tersebut dihitung kembali seperti rumus yang sudah dijelaskan tadi, sehingga didapatkan pada data terendahnya nilai dihitungnya 0,02 dan pada data tertingginya nilai dihitungnya 0,21. Maka 0,02 lebih besar daripada D tabel untuk 12 data yaitu 0,479 dan nilai 0,21 lebih besar daripada D tabel yaitu 0,479. Sehingga kesimpulannya data lab 14 dan data lab 9 tidak dibuang. Setelah melaksanakan uji Dickson, selanjutnya dilaksanakan perhitungan statistika robust z-score.
Data Duplo hasil analisis yang dikirimkan oleh setiap lab dihitung secara statistika menggunakan metode perhitungan statistika robust Z-score. Dua parameter yang dihitung ialah ZBI dan ZWI. ZBI atau Between Laboratory Z-score merupakan data Z-score di antara laboratorium, sedangkan ZWI atau Within Laboratory Z-score merupakan data Z-score dalam laboratorium. Dari laboratorium yang telah terseleksi pada uji yang sebelumnya, yaitu pada uji Dickson, didapatkan data dari 11 lab sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel 2. Data yang dapat dilihat pada tabel 2 tersebut itu merupakan data dari ke-11 lab dengan hasil 2 ulangan, yaitu A dan B. Dapat diketahui bahwa jumlah datanya ada 11. Kemudian untuk mencari median, cara yang digunakan adalah dengan merata-ratakan hasil pengukuran sehingga didapatkan bahwa mediannya yaitu 399. Kemudian untuk mencari nilai kuadran 3 dan juga untuk mencari nilai kuadran 1, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengurutkan terlebih dahulu data dari yang terendah sampai yang terbesar. Kemudian untuk nilai kuadran 3-nya sendiri didapatkan hasil 439,72 dan pada nilai kuadran 1-nya didapatkan hasil 363,60. Untuk mendapatkan nilai IQR-nya itu dengan cara kuadran 3 dikurangin kuadran 1 sehingga didapatkan hasil 76,12. Lalu untuk mencari nilai NIQR-nya, caranya adalah IQR tersebut dikali dengan faktor konversi sehingga 76,12 dikali oleh faktor konversi yaitu 0,7413 menjadi 56,43. Untuk mencari KV robustnya itu dengan rumus 2 pangkat 1 dikali 0,5 log X. Log X-nya sendiri itu merupakan nilai dari NIQR. Didapatkan hasil 14,14. Kemudian untuk nilai minimumnya dan nilai maksimumnya itu dicari saja nilai terendah dan tertingginya. Kemudian untuk nilai rentannya dicari dengan mengurangkan antara nilai maksimal dengan nilai minimal sehingga didapatkan hasil 157,42. Nah, kemudian dapat dilihat kembali ya pada tabel yang di atas. Di kolom sebelah hasil itu ada perhitungan A1 plus B1 dibagi akar pangkat 2. Caranya adalah dengan menambahkan hasil dari A1 yaitu 399 dikurang dengan hasil dari B1 yaitu 397, kemudian dibagi akar pangkat 2 sehingga didapatkan hasilnya 562,86. Begitupun seterusnya hingga kode lab yang ke-20. Selanjutnya untuk mencari ZBI antar lab. Cara yang digunakan adalah dengan nilai yang sebelumnya yaitu nilai pada A1 tambah B1 dibagi akar pangkat 2 yaitu 562,86 ini dikurang median yang terdapat pada baris di bawah A1 tambah B1 dibagi akar pangkat 2 yaitu mediannya 562,86 dibagi dengan NIQR-nya yaitu 64,06, maka didapatkan hasil ZBI sebagai berikut.
berikut. Begitupun seterusnya hingga kode lab yang ke-20. Kemudian untuk kolom selanjutnya pada A1 dikurang B1 dibagi akar pangkat 2 itu sama seperti cara yang sebelumnya, hanya saja bedanya dikurang. Jadinya A1 yaitu 399 dikurang dengan 397 dibagi akar pangkat 2, hasilnya 1,41 dan begitupun hingga data yang terakhir atau kode lab 20. Kemudian untuk ZWI atau data dalam lab itu dihitungnya dengan nilai A1 dikurang B1 dibagi akar pangkat 2 yaitu 1,41 dikurang median yaitu 0,21 dibagi dengan NIQR-nya atau 3,04 didapatkan hasil 0,40 dan begitupun seterusnya hingga kode lab yang ke-20. Kesimpulannya, laboratorium yang diberi tanda SS yaitu laboratorium 8 dan 18 dinyatakan outlier, laboratorium yang diberi tanda S atau lab 19 dan 20 dinyatakan questionable dan laboratorium yang tidak diberi tanda dinyatakan kompeten. Berikut penjelasan dari kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.